Oke, 92,9 FM Mix Radio. Good listener, selamat pagi menjelang siang. Ini udah siang ya, tapi cuacanya kayaknya masih dingin-dingin gimana gitu ya. Dan untuk menghangatkan cuaca, menghangatkan tubuh kita di pagi hari ini, seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita ngobrol ya, kita berbincang. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ibunya warga Kota Cimahi, dan telah hadir di studio Ibu Mijiati Ningsih sebagai Ketua TPPKK Kota Cimahi. Ibu, betul. kehormatan ya buat kami, Ibu bisa menyempatkan diri datang di studionya Mix Radio ya. Terima kasih Bu. Dan sepertinya kegiatannya sedang padat-padatnya nih menjelang 17 Agustus Bu. Iya betul. Iya. Mulai penimbangan pembagian vitamin A juga menjelang kegiatan 17 lain kegiatan lainnya iya. Juga PKK juga penuh dalam lomba P2 PKSS juga. Oh iya betul. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di studio ya Bu, untuk menyapa good listeners, pendengarnya Mix Radio ya Bu. Baik, nah, tema yang akan kita angkat di pagi hari ini adalah bulan penimbangan balita dan juga pemberian vitamin A ya Bu. Iya, nah, untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung nih, mumpung ibunya Kota Cimahi ini ya hadir di studio, bisa disaksikan langsung melalui live Instagram. Ada di 2 akun ya, di live Instagramnya Dinkes Cimahi Care, kemudian juga live Instagramnya @tp.pkk_kota_cimahi. Sekali lagi di tp.pkk_kota_cimahi. Jadi bisa menyaksikan secara langsung ya perbincangan kita di pagi hari ini. Bu, kalau mengingat Ibu sebagai Ketua TPPKK ya di Kota Cimahi. Nah, salah satu yang diurusi dari sekian banyak yang diurusi ya di warga Kota Cimahi, salah satunya adalah balita. Iya, ini kenapa sih balita kayaknya jadi penting ya? Mungkin karena di masa balita ini golden age ya disebutnya ya Bu. Betul. Nah, kemudian dalam rangka bulan penimbangan balita ya Bu, di bulan Februari dan juga Agustus. Nah, tepat di bulan ini sebetulnya yang namanya bulan penimbangan balita itu sebetulnya program apa sih Bu? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih ya. Ini mengenai penimbangan balita itu sebenarnya tidak hanya bulan Februari atau Agustus ya. Itu bahkan penimbangan itu setiap hari di tempat-tempat posyandu yang di wilayah RW. Tetapi kalau untuk bulan Februari, Agustus itu adalah pembagian vitamin A seluruh untuk balita. Spesial ya. Jadi dan itu pun gratis. Gratis ya. Nah, ini sepertinya kalau dengar gratis ibu-ibu semangat Bu. Nah, ini kalau penimbangan balita itu sendiri sepertinya memang sudah jadi program tetapnya ya, posyandu yang ada di PKK. Kalau nggak salah PKK ini kan punya pokja ya Bu. Nah, ini termasuk pokja ke-4 ya kalau nggak salah posyandu ini. Bisa masuk ke pokja ke-4, bisa pokja 2 juga. Jadi ada di 2 pokja ya. Pokja 2 dan pokja 4. Iya. Nah, ini kalau bulan penimbangan balita, kembali lagi ke program tersebut. Ini tujuannya sebetulnya apa sih Bu? Tujuannya adalah kegiatan rutin ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan tumbuh anak, dan tentunya kita harus melihat gizinya juga ya. Di situ nanti kalau kita rutin penimbangan di posyandu, jadi kita tahu grafiknya perkembangan anak tersebut. Iya, jadi untuk memantau memantau kegiatan tersebut. Nah, kalau di balita mungkin secara khusus, secara spesifik kita juga harus perhatikan perkembangan, pertumbuhan gitu ya, dan juga gizinya seperti juga masalah stunting nih ya Bu. Nah, ini stunting ini ya masih ada di Cimahi. Masih ada ya, mudah-mudahan bisa segera harus berkurang ya Bu. Nah, ini kalau untuk pelaksanaan posyandu itu sendiri, ini mungkin untuk ibu-ibu yang belum terbiasa gitu membawa anaknya ke posyandu ya Bu. Di posyandu itu apakah hanya ditimbang, diukur, atau ada juga pemberian edukasi misalnya, atau ini juga dihadirkan misalnya dari puskesmas atau dari Paskes? Iya betul. Ini sebenarnya kegiatan posyandu itu selain kesehatan gizi, penimbangan juga itu ada kesehatan dari tim
puskesmas itu hadir untuk memeriksa kesehatannya, mungkin giginya atau matanya juga di situ. Iya. Kita boleh ini ya Bu, kalau misalnya punya apa ya, ingin yang sesuatu yang ingin dikonsultasikan gitu ya, boleh ada konsultasi meja di sudut untuk konsultasi untuk perkembangan anak. Jadi good listener semua nih, untuk terutama ibu baru nih mungkin ya, para ibu baru yang mungkin belum membawa anaknya ke posyandu, belum juga terbiasa karena mungkin dibawanya ke dokter anak gitu ya, terbiasa. Nah, ini di posyandu nih udah komplit ya. Pelayanan kesehatan ini ya, tumbuh kembang anak. Iya, betul. Nah, ini kalau posyandu itu sendiri, pos pelayanan terpadu ya. Ini untuk anak usia berapa sih, Bu? Kalau posyandu? Kalau posyandu itu dari usia 0 sampai 59 bulan. Iya. 5 tahun maksimalnya. Iya. Dan ini kalau pemberian khusus yang tadi ya, pemberian vitamin A itu tidak dilaksanakan setiap bulan. Tidak. Tapi dalam satu tahun dua kali. Bulan Februari dengan Agustus. Iya, betul. Jadi mumpung sekarang masuk bulan Agustus, nah biasanya mungkin sudah terjadwal ya di setiap daerah. Kemarin bahkan sudah terlaksana. Hari Jumat terlaksana pembagian vitamin A seluruh posyandu Kota Cimahi. Itu sesuai jadwal posyandunya masing-masing ya. Betul, sesuai jadwal posyandu. Bukan serentak di tanggal sekian. Yang jelas bulan Agustus serentak. Cuma kan setiap RW selalu ada jadwalnya masing-masing. Mungkin ada minggu pertama, minggu kedua begitu. Iya. Jadi untuk yang belum mungkin belum kedapatan vitamin A-nya. Jadi dan jadwalnya juga belum, mungkin di minggu apalagi ini ke selangnya 17-an justru. Iya. Ada yang mungkin dimundurkan ke minggu setelah 17-an. Iya, jadi vitamin A akan diberikan di puskesmas maupun di posyandu. Dan posyandu. Kalaupun di posyandu tidak bisa hadir, bisa minta ke puskesmas. Gitu ya. Terdekat. Tapi yang utamanya posyandu ya. Betul, di posyandu. Jadi untuk para ibu yang punya anak balita tadi 0 sampai 59 bulan itu segera mendatangi posyandunya masing-masing ya untuk mendapatkan vitamin A. Dan ini gratis. Betul. Ya Bu ya. Oke. Nah, kalau boleh kita tahu untuk kondisi di Kota Cimahi ya Bu, khususnya di Kota Cimahi. Ini berapa banyak sih Bu sasaran dari peserta posyandu atau penimbangan balita yang ada di Kota Cimahi? Memang sekitar balita di jumlah di Kota Cimahi itu sekitar 27.199 balita yang tercatat itu di pemerintahan. Dan ini merupakan sasaran dari pelaksanaan posyandu nih masing-masing daerah. Nah, ini kalau di Kota Cimahi ini kalau posyandu itu Bu, di masing-masing kelurahan atau masing-masing RW sih Bu sebetulnya? Masing-masing RW tentunya. RW ya. Bahkan di situ tuh RW ada 2 posyandu juga. Karena terlalu padat penduduknya, bahkan balitanya melebihi itu kan. Balitanya jadi banyak. Puskesmas juga tiap RW, tiap kelurahan juga ada 2 puskesmas. Karena itu tadi ada ya terutama wilayah Cibubur. Bahkan itu satu RW padat sekali, satu RT sudah lebih dari 150. Nah, itu perlu ada tempat penimbangan posyandu itu ada 2 tempat. Ada di 2 tempat ya. Betul. Jadi nggak selalu ya satu RW cuma boleh 1 gitu. Enggak itu ya? Pendatanya sulit itu. Iya. Kasihan ya. Kadernya yang kasihan. Kadernya pendatanya itu ya, balitanya betul. luar biasa. Jadi kalau yang pesertanya banyak itu bisa bahkan sampai 2 ya. Posyandu di setiap daerah. Oke, untuk Anda sekali lagi yang punya pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan secara langsung di on air kan juga boleh, dan melalui live Instagram juga bisa, melalui live Instagram @dinkescimahicare dan juga live Instagram @tp.pkk_kota_cimahi, atau boleh juga melalui 085 161 280 0929. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita mengenai bulan penimbangan balita dan pemberian vitamin A, dan masih hadir di studio untuk menyapa Anda Ibu Mijiati Ningsih sebagai Ketua TPPKK Kota Cimahi dan juga sebagai ibunya warga Kota Cimahi secara keseluruhan ya Bu ya. Oke, nah ini kalau kembali lagi ke program pemberian vitamin A ini, kalau secara khusus pemberian vitamin A ini bagaimana Bu? Bentuknya apa, berupa, kalau yang nggak tahu ya, takutnya disuntik gitu ya. Apa ditetes atau gimana Bu? Iya. Kalau pemberian vitamin A tentunya kan sudah berbentuk seperti kapsul ya. Nah itu harus digunting lah, diteteskan. Tetapi ingat, sebelum memberi vitamin A, alangkah baiknya balita itu harus diberi masukan nasi dulu. Iya, makan supaya, dulu ya, betul, makan jangan dulu, sampai kosong ya, perutnya. sebelum kita penimbangan pesandu datang tuh anak harus kondisi sehat dan sudah makan dulu sebelum diberi vitamin A. Nggak ada syarat lain ya Bu, misalnya untuk pemberian vitamin A ini nggak boleh sedang dalam pengobatan atau itu nggak ada ya? Betul, betul, kondisi sehat betul. Nah, khusus mengenai kan vitamin itu banyak ya Bu ya, dari betul. A sampai apa tuh ya gitu. Nah ini khusus vitamin A ini, kenapa sih Bu vitamin A ini segitu pentingnya gitu untuk sampai dibuatkan program khusus ya untuk pemberiannya, kenapa Bu? Karena apa ya, ini kalau vitamin A itu sangat penting sekali buat anak-anak balita, khususnya di perkembangan ya. Intinya adalah vitamin A itu untuk menjaga kesehatan mata. Dan terutama bisa di mata menjaga kebutaan ya, gitu. Dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin terhadap infeksi bisa ya mengurangi itu kalau kita memenuhi vitamin A tersebut. Dan tentunya mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi supaya balita ini pertumbuhannya dengan optimal, vitamin jangan sampai terlambat. Betul. Batas waktunya dan bulannya. Terutama vitamin A tadi seperti Ibu sebutkan mata mata, dan mata tentunya. Ini kan penting banget ya Bu. Penting sekali. Organ yang sangat penting gitu untuk diperhatikan kesehatannya ya. Nah ini kalau dari peserta posyandu ya, ini seperti Ibu sebutkan tadi dari 0 sampai 59 bulan. Ini pemberian vitamin A-nya samakah atau dibedakan Bu? Misalnya antara tentunya ada perbedaan. Nah, ini perlu diketahui oleh ibu yang baru ya. Nah, kalau itu di situ kan ada kapsulnya yang berupa merah, merah dan warna biru. Nah, yang warna merah itu, warna biru itu untuk usia 6 sampai 11 bulan. Di bawah 1 tahun. Di bawah 1 yang tahun. Biru, Sedangkan yang merah itu untuk usia 12 atau 1 tahun sampai 5 tahun. Sampai 59 karena itu bulan. dosisnya kan lebih tinggi ya. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi untuk kita harus bisa membedakannya untuk new mom nih. Nah, betul. Mama-mama yang baru ini, yang baru generasi ini. Mungkin kadang kalau misalnya yang saya tahu ya Bu, pengalaman di di daerah gitu. Kalau yang nggak datang terus boleh dititipkan ke kadernya misalnya. Nah, kalau untuk sebagai pengetahuan untuk para ibu nih, dititipin yang warna apa gitu ya, sesuai nggak sama umur anak kita mungkin gitu ya Bu ya? Ini memang jelas suatu tugas kader supaya tahu mana yang harus diberikan untuk usia ini. Itu kan ada data di posyandu ada usia dari 0 sampai setahun ya, itu ada dari setahun sampai 5 tahun. Itu ada datanya. Jadi kader-kader itu sudah tahu mana yang harus disampaikan, dan ini kalau perlu pembagian vitamin A itu harus di sasaran langsung. Jadi kader yang akan memberikan. Kalaupun kalau bisa jangan dititip-titip gitu ya. Kalau bisa jangan dititip. Kalau bisa begitu dikasih langsung teteskan. Gitu kalau memang, karena itu tidak bisa ya untuk ditunda untuk besok atau kapan ya. Bahkan di puskesmas pun kalaupun ada yang belum dapat vitamin A itu bisa melalui ke puskesmas. Dan di puskesmas pun diteteskan langsung. Karena apa itu untuk menjaga steril untuk kapsul tersebut. Gitu. Nah kalau untuk ibu hamil misalnya atau yang ibu baru melahirkan itu dikasih juga nggak? Bisa. Kalau untuk ibu nifas yang baru melahirkan diberikan mungkin dalam waktu 30 hari.
Setelah melahirkan baru bisa dikasih vitamin. Oh gitu ya. Itu tidak hanya bayinya tapi untuk ibunya. Ibunya kan juga ya. Nanti mungkin mengalir lewat ASI-nya ya. Iya betul. Nah ini kalau misalnya melihat biasanya kalau imunisasi ya Bu atau vaksin gitu. Nah ini kalau khusus untuk pemberian vitamin A, ini selain tadi Ibu sebutkan juga banyak sekali manfaatnya ya, tumbuh kembang, kemudian ke terutama organ mata ya. Nah ini kalau efek samping ada nggak sih Bu? Efek samping dari pemberiannya kan kadang kalau new mom lagi ya, ini kadang takut-takut gitu ya kalau dikasih. Iya betul. Kalau untuk vitamin A sudah ada ya efeknya ya. Kalau untuk imunisasi yang lainnya kan ada efeknya demam atau apa. Betul. Nah kalau ini vitamin A saya rasa tidak. Karena apa? Kita sebelum memberi vitamin A kita harus memberi makan dulu. Dan jarang sekali terjadi itu efek sampingnya. Nah, jadi tenang sedikit aja sekali. good listeners, terutama para ibu. Jadi seperti yang pengalaman gitu ya selama ini sepertinya sangat minim, sangat hampir tidak ada ya terjadinya efek samping dari pemberian vitamin A sendiri. Nah ini mungkin boleh diingatkan lagi Bu untuk para ibu yang akan membawa balitanya kemana ini, di mana kita bisa mendapatkan terutama vitamin A ini ya. Jadi para ibu-ibu yang muda jangan lupa kita setiap pembagian vitamin A tidak hanya di posyandu aja, bisa di puskesmas. Karena apa? Ibu mengalami anak 4 rajin ke posyandu dari usia begitu melahirkan 1 bulan ya, itu selalu rutin itu penimbangan setiap bulan. Karena apa? Kita inginkan tahu tumbuh kembang anak bagaimana. Ya disitulah pasti setiap RW pasti disediakan pos penimbangan untuk balita. Jadi gitu. rajin-rajin ya. Apalagi rajin. Harus ditandai nih di kalender bulan Februari dan bulan Agustus itu, ya. Kan ada grafiknya itu. Grafik perkembangan anak. Bahkan tidak hanya untuk tumbuh kembang anak, bahkan lingkar kepala bagaimana itu. Nah, itu di situ nanti akan ketahuan mana anak stunting atau tidak. Di situ. Betul. Bagi ibu semua mohon agar rutin menimbangkan balitanya ke posyandu. Iya, oke. Nah, kita masih punya satu sesi terakhir dan juga untuk Anda mungkin pertanyaan ini sudah cukup banyak ya yang masuk pertanyaan melalui live IG, melalui Instagramnya Mix Radio juga ya tadi di 929 Mix Radio, kemudian juga melalui 085 161 280 9929. Tapi pertanyaan ini kita bahasnya di sesi selanjutnya ya Bu. Jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di perbincangan yang menarik bersama Ibu Mijiati Ningsih sebagai Ketua TPPKK Kota Cimahi, karena kita sedang memperbincangkan mengenai bulan penimbangan balita dan juga pemberian vitamin A terutama ya, karena jatuhnya di bulan ini, di bulan Agustus ya. Jadi di sela-sela kerepotan para ibu, kerempongan gitu ya untuk mempersiapkan lomba-lomba dan segala macam, malah ikutan lombanya kayaknya ya ibu-ibu nih ribuh gitu ya. Kita jangan lupa untuk membawa balitanya ke posyandu atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan vitamin A. Nah Bu, sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan, mungkin boleh diinformasikan untuk para ibu nih kalau misalnya kondisi balitanya tidak memungkinkan, mungkin di bulan Februari atau di bulan Agustus ini sedang demam, sedang sakit gitu ya, nggak bisa dibawa ke posyandu atau puskesmas. Itu kalau terlewat bulan Agustusnya, terlewat masa pemberian vitamin A-nya itu gimana Bu? Boleh diberikan di bulan berikutnya atau gimana Bu? Kalau terlewat? Bisa. Kalau memang terlewat bisa di bulan berikutnya. Tetapi sebelumnya kita harus konsultasi dulu ke dokter anak, bagaimana perkembangan anaknya gitu. Karena kan sudah terlewat ya bulan atau hari atau minggu. Kalau terlewat bulan Agustusnya ya. Nah, balik lagi mungkin untuk Anda yang tadi nggak sempat simak ya, kalau pemberian vitamin A ini sebenarnya bayar atau enggak sih Bu? Katanya boleh diinformasiin lagi Bu. Baik, ini saya sampaikan ya, kalau untuk
pemberian vitamin A itu program pemerintah itu gratis untuk semuanya. Jadi tolong jangan dilewatkan dan jangan takut untuk pemberian pemberian vitamin itu adalah gratis. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan boleh ya Bu? Boleh. Karena udah ngantri nih, ngabur dulu Bu pertanyaannya. Baik. Yang pertama ini dari Ibu Nining Bu, di Cimahi ya katanya. Pertanyaannya, Ibu Nining ini salah satu kader Posyandu dan setiap penimbangan balita katanya minat ibu-ibu tuh selalu kurang, selalu aja ada 15-20 ibu-ibu yang nggak datang saat penimbangan. Padahal sudah diumumkan di kantor RW, di grup, di speaker masjid juga ya. Nah ini mohon tipsnya Bu katanya untuk para kader biar nggak patah semangat gitu, tetap mengajak ibu-ibunya untuk datang ke Posyandu. Iya betul. Baik, terima kasih Bu Nining yang telah memberi pertanyaan. Ini kader sepertinya ya tadi ya. Bagaimana sih agar ibu-ibu rajin ke Posyandu? Kasih tipsnya Bu. Tipsnya mungkin bisa mengadakan kegiatan yang diselingi dengan ibu dan anak ya, oleh ibu mungkin makanan anak untuk lebih beragam. Nah itu supaya menarik ya anak-anaknya. Dan janganlah lupa, biasanya ibu-ibu ataupun anak biasanya menunggukan door prize. Nah itu ternyata di penimbangan ada door prize. Nah itu untuk menambah semangat di situ, untuk menarik lah supaya bisa mendorong orang tua maupun si balita itu ya. Biasanya usia 2 tahun seneng ya karena ada door prize, apalagi di Posyandu itu ada hiasan-hiasan balon atau untuk menarik, jadi anak itu tidak jenuh di tempat penimbangan Posyandu itu begitu. Jadi untuk para kader ya. Betul, para kader. Termasuk juga Bu Nining nih, mudah-mudahan jawabannya sudah disimak ya, bahwa ternyata banyak trik, banyak cara gitu ya untuk menarik para ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rizka. Selamat siang Ibu katanya ya. Kalau ngobrolin tentang manfaat vitamin A banyak sekali, tapi mostly yang bermasalah gizi anaknya anemia. Oh, jadi banyak anak-anak yang bermasalah gizinya, anaknya tuh anemia katanya. Nah, apakah ada suplemen zat besi yang secara serentak juga diberikan untuk balita selain vitamin A gitu? Maaf ya, ini terima kasih Bu Rizka yang telah memberi pertanyaannya mengenai memberikan zat besi untuk serentak. Saya rasa ini biasanya untuk anak remaja itu belum bisa untuk anak balita, karena zat besi itu kan ada ukur-ukurannya ya. Jadi kita memang harus konsultasi juga dengan dokter, tidak hanya sebagai, apalagi mungkin di sekolahan juga ada ya. Itu zat besi diberikan ke sekolahan, dan itu pun harus konsultasi dengan dokter gitu ya. Mungkin itu Bu Rizka, kita sebagai kader dan pemerintah tidak memberikan zat besi kepada untuk semuanya. Jadi belum di usia tingkatan atau tahapan selanjutnya baru bisa diberikan ya. Oke, dan mungkin pertanyaan berikutnya ini dari ibu yang ingin di online kan, disiarkan langsung. Rafa punten, sudah tersambung sepertinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah teh Harin. Ibu sarang Ibu saha di mana? Salares nama apa sorananya, tapi silahkan perkenalkan diri kembali. Ini mumpung ada karena aku ibunya Kota Cimahi nih. Hadir di itu dia. Saya senang sekali perkenalkan Ibu Wali Kota, alhamdulillah ada di Radio Mix. Nama saya Ibu Neneng dari Tani Mulya, Bu. Ya, Bu Neneng. Halo. Halo ya Bu Neneng. Mendengar. Ibu Wali, saya mau tanya nih untuk terkait dengan pemberian vitamin A nih. Kebetulan ada anak usia 2 tahun lebih 2 bulanan lah ya, jadi 26 bulan mungkin ya. 26 bulan. Dia itu kan lagi sakit campak nih. Lagi terkena campak. Nah, untuk kondisi seperti ini, apakah vitamin A bisa diberikan atau ditunda? Itu mungkin yang ingin saya tanyakan, Bu. Baik. Itu terima kasih Bu Neneng. Sementara.
Salam kenal kembali Bu Neneng. Iya Bu Neneng, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu suatu saatnya sama Bu Wali. Insya Allah ketemu. Terima kasih Masih Bu. Cici Mai. Sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Amin ya Allah. Iya. Baik Bu Neneng. Pertanyaan Bu Neneng, kalau untuk anak pada saat 26 bulan pada saat keadaan sakit, mohon untuk dikonsultasikan ya. Karena apa, ini kan sakit campak ya, bahkan ini vitamin A. Memang dalam kondisi anak balita kalau sehat, dikasih vitamin A itu dampaknya baik sekali untuk mata, untuk campak. Tetapi kalau pada balita ini dalam kondisi sakit, mohon untuk dikonsultasikan dengan dokter dulu, apakah boleh atau tidak, karena dokter yang tahu ya. Iya. Mungkin itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk Ibu Neneng dan juga untuk ibu-ibu yang lain yang punya pertanyaan yang sama ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan, boleh ya Bu? Dari Bu Ririn katanya. Bu Ririn. Ini Bu Ririnnya di Bandung Bu, karena siaran kita bisa didengarkan dari manapun karena begitu. kita streaming ya Bu. Iya. Jadi dimanapun, mau di Papua, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi bisa mendengarkan 92,9 FM melalui streaming. Nah ini dari Ibu Ririn di Bandung katanya. Selamat siang semuanya, saya tinggal di Bandung tapi nggak apa-apa ya katanya ikut denger, sekalian mau tanya Ibu. Salah nggak ya kalau misalnya nggak ke posyandu katanya, ibu-ibu kadernya sampai ngingetin untuk datang karena aku nggak pernah ke posyandu dan nggak pernah bawa anak ke posyandu karena percuma aja Bu ngukur tinggi badan dan LK ini apa ya? lingkar kepala ya. Kader di sini ngasal katanya. Aduh ini curhat ya Bu. Diaduin loh ini kadernya katanya. Tapi sejauh ini program posyandu bagus-bagus nggak sih Bu katanya, yang bikin mudah-mudahan bikin Bu Ririn tertarik ya, dan juga jadi mau datang ke posyandu. Gimana Baik Bu Ririn, pertanyaannya sebagai orang tua kita memang wajib untuk memeriksakan atau ingin tahu pertumbuh kembangnya anak. Lebih baik tuh harus hadir ke posyandu Ibu. Karena apa, pelatihan itu bisa terukur kalau kita rutin setiap bulan. Bahkan mungkin kalau tidak, tadi Ibu sampaikan katanya asal kadernya asal katanya. Itu Ibu bisa ingatkan aja ke kadernya. Mungkin pengukurannya atau penimbangannya bisa konsultasikan aja biar akurat sama kader. Jadi lebih baik Ibu untuk menjaga kesehatan atau pertumbuh kembang anak, alangkah baiknya setiap bulan itu ke posyandu agar kita tidak tidak ada menebak-nebak gitu ya Bu ya. Mungkin itu untuk lebih baiknya kita harus rajin ke posyandu. Karena apa? Kenapa kita harus ke dokter? Padahal di posyandu juga ada. Kalau hanya ingin tahu pertumbuhan kembang anak ya, bagaimana lingkar kepalanya, bagaimana berat badannya, bahkan kesehatannya. Bahkan di posyandu itu sudah lengkap Ibu. Di situ juga ada dokter dari puskesmas gitu. Nah, untuk membantu program pemerintah dan kita juga membantu kader-kader yang di wilayah, alangkah baiknya Ibu setiap bulan agar hadir ke posyandu. Iya. Iya, terima kasih Bu jawabannya. Mudah-mudahan ini seperti curhatan anak ke orang tua ya kayaknya. Gitu ya. Oke, dan mungkin boleh diinformasikan juga Bu, kalau kita ke posyandu itu kita harus bawa apa aja sih Bu? Tentunya di posyandu itu harus bawa kartu KIA. Itu harus bawa. Yang tadi Ibu sebutkan ya, ada grafiknya gitu ya. Jadi kartu KIA itu, jadi kita kan tahu ya pertumbuhan anak dari situ. Itu harus KIA dan anak balita dalam keadaan sehat, bersih tentunya. Jadi kalau memang anak balitanya sehat, nanti kita datang ke posyandu juga senang. Dan tentunya pastikan anak itu harus sudah makan, karena apa? Di situ pasti akan antri ya, namanya banyak, namanya balita setiap RW mungkin bisa 100, bisa juga lebih dari itu, tergantung jumlah penduduk dan balitanya di wilayah tersebut. Nah itu tambahkan itu ya? KIA dengan tentunya anak harus sehat, harus sudah ya, tentunya kalau kita datang kan anak harus bersih, cantik, mandi ya, itu mungkin itu. Dan kartu identitas yang perlu
sampaikan oleh tugas. Iya, oke. Nah, mungkin nggak kerasa ya Bu, ini sudah sampai di penghujung acara. Kita juga sebetulnya mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mudah-mudahan di off air bisa dijawab ya oleh Dr. Indah, mungkin dibantu ya oleh dari Dinas Kesehatan, kemudian juga dari PKK sendiri mungkin bisa membantu untuk menjawab. Nah, untuk menutup perbincangan kita di hari ini, silakan disampaikan Bu, biar ibu-ibu pada Kabita biar semangat juga datang membawa anaknya ke Posyandu. Silakan disampaikan penutup. Baik, terima kasih sebelumnya saya sudah dikasih kesempatan ya untuk bisa berkenalan dengan di radio ini tersebut. Buat kami. Terima kasih. Kami juga bisa langsung pesan untuk ibu-ibu khususnya Kota Cimahi ya, ayo bawa balita kita ke Posyandu atau puskesmas yang terdekat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kita semuanya. Dan jangan lupa kita juga harus mendapatkan vitamin A bagi yang belum. Bagi yang belum harus mendapat vitamin A agar anak-anak kita bertumbuh sehat, mata juga terang ya, bisa ini memenuhi kebutuhan anak tersebut. Bayi sehat tentunya untuk Cimahi makin mantap dan makin happy. Kalau anak sehat pasti semuanya sehat. Kota Cimahi juga. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain waktu Ibu bersedia untuk ngobrol lagi ya dengan pendengarnya Mix Radio. Terima kasih juga Dr. Indah dan juga rekan-rekan dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi untuk kesempatannya kita boleh membawa ibunya Kota Cimahi ini ya datang ke sini. Dan untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmala pamit dan sampai jumpa.